Hello everyone, sawadeeทุกคน Hari ini aku bakal ngobrol sama satu pria yang udah bawa lebih dari 50 orang Indonesia ke Thailand. Mulai dari pramugara sampai ibu rumah tangga. Pengen tahu kayak gimana? Kita langsung ngobrol sama orangnya. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. Oke, jadi sekarang aku udah sama orangnya dan ini dia. Jadi sebelum kita mulai kan, aku nggak kenal ini siapa. Jadi silakan perkenalkan diri Anda sendiri ke kamera. Teman-teman semuanya, nama gue Doni Erik. So, normally gue dipanggil Erik. Di sini kesibukan sehari-harinya ya seperti biasa, ngantor, bekerja, sama ngebantuin teman-teman yang dari Indo. Siapa tahu kalau ada yang mau kerja di luar negeri, come to me. Iya. Oke, Rik, ngomong-ngomong udah berapa lama sih Rik tinggal di Thailand? Boleh sharing nggak? Oh, boleh banget. Jadi gue tinggal di Thailand itu udah dari tahun 2019 awal. 2019 berarti duluan Erik kan dibanding Thailand? Yes, betul banget. Yes, senior berarti dia tinggal. Tadi kan kita udah introduce Erik sedikit bahwa Erik udah bawa lebih dari 50 orang Indonesia ke Thailand. Sebenarnya tuh bawanya tuh gimana sih, kerjanya sebagai agent kah atau apa sebenarnya? Sharing dong. Human trafficking banget nggak sih? Oh, gitu. Well, actually sebenarnya gini, dari ada program referral gitu dari perusahaan gua. Jadi mereka bilang kalau misalnya punya rekan-rekan yang ingin kerja di luar negeri, refer ke kita gitu kan. So ya gue refer gitu saat itu. Jadi kerjaan gue ya gue kantoran aja sebagai staff. Di situ kerja as per normal people. Terus ditanyain ada teman nggak yang bisa kerja di sini? Oke, refer. Dan I refer deh. Ini kan 3 tahun udah di Thailand. Itu tuh 3 tahun udah 3 tahun jadi agent ini atau baru Agent kapan? bayangan. Agent bayangan ini dari kapan? Oke, jadi awal mulanya itu tuh di bulan Oktober kayaknya deh, 2019 itu baru satu orang teman ikutan. Itu di tahun pertama, right? 2019 yes of course, itu tahun pertama. Setelah itu baru deh mulai per Januari 2020 sampai saat ini udah ikut-ikutan terus. Ada teman sampai sistemnya tuh kayak MLM kali ya. Teman buat teman. Teman buat teman. Oh, damai gitu ya. Iya, nah temannya ini pun teman gue juga. Oh. Gitu. Jadi nggak emang secara ada yang secara langsung sama gua, ada yang nggak secara langsung sama gua. Gitu. Jadi secara tidak langsung ini salah satu requirement-nya itu adalah jadi teman Erik dulu, Iya. atau jadi temennya Erik. Benar Jadi itu, temennya teman Erik aja nggak Ya. sih? Humble gitu loh. ada nggak syarat lain di luar itu? Secara general. Kayak Erik tuh pilih orang tuh requirement gimana? Oke. Kalau dari gue ya, kalau ada orang yang pengen dibantu, I mean like, gue dari dulu tuh seneng banget ngebantu orang sebenarnya. Maksudnya dalam arti ketika orang punya dream dan dreamnya itu bisa similar sama gue, ya kenapa nggak gue kasih opportunity itu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang ada, lu orangnya suka kerja keras, lu punya big dream lu misalnya lu pengen keluar dari comfort zone, oke, kamu kesini gitu loh. It doesn't mean dengan lu kerja di luar negeri lebih happy, itu balik ke setiap orang nggak sih? Ya kan? Jadi kalau requirement-nya biasanya kalau gue pertama dia harus mentalnya udah mental, oke, gue harus kerja keras. Okay. Gitu. Sama siap buat sesuatu yang unexpected. Okay. Right? Tinggal di luar negeri sendiri gitu, not with your family. It's not easy, tapi everyone can do it, I guess. Itu kan berarti requirements dari site-nya Erik sendiri kan. Yes. Jadi sebelum nggak mungkin dong kita refer ke orang tuh sembarangan. Agree. Kalau misalnya nanti dia kerja di perusahaan yang nggak bagus sama yang beradul, yang kena kan Erik juga kan. Iya. Bener ya. Betul banget. Sejauh ini kira-kira roughly udah berapa banyak orang Indonesia yang Erik udah bawa ke Thailand? Roughly aja Oke. kira-kira. Roughly-nya sih bener sih. If I'm not mistaken ya, I think emang di atas 50 ya guys. Oh, tepuk tangan. Ini berarti tadi kan awal bilang kayak MLM kan? Boleh tahu nggak nih? Kalau MLM itu kan kita achieve target, terus kita bawa member, kita dapat royalty atau bonus. Terus kalau misal jaringan kita kerja bagus, kita juga dapat bonus. Yes. Is that happen to your working life? Or not? Of course. Oh, makanya. Not. Oh no. Baru bilang oke. Oh enggak ada hubungannya. For some company yes, tapi untuk Company for the you are last working 3 for, years lagi nggak ada dulu. Oh, jadi Gitu. bawaan tuh bener pure pengen bantu orang, apalagi orang yang suka banget sama Thailand,
Atau nice, pada yes. saat itu yang COVID lagi melanda, banyak banget orang yang nggak punya pekerjaan, betul nggak? Oh my god, oke. Bener nggak Yes, sih? iya Wow. sih bener banget. Anda seperti orang baik. Apa ya? Ketika kamu ngomong masalah COVID, ya udah terharu sih karena even my family like, oh my god, people can work again gitu. Jadi Yeah, there's I'm a lot, happy with yeah, there's a doing lot of that, you people know? like didn't get a job, yeah. and you help them, and you bring them to Thailand. Mereka senangnya double Yeah. nggak sih? Udah dapat kerjaan, dapat pengalaman baru dan tinggal di Thailand. And I meet them again. Nah, dan Sama ketemu lagi sama kakak Erik yang sebagai secret agentnya mereka. Bener kan? Iya, aku terharu banget. Itu kayak hampir setiap bulan tuh pasti kayak pengen nangis aja, pengen nangis gitu. Kayak oh my god, kalian nyampe sini. Gitu. Kalau boleh tahu Rik, dari persentase berapa banyak teman yang udah dikenal, yang udah kerja di sini gara-gara Erik, dan berapa persen orang yang Erik belum kenal dan belum pernah ketemu sama sekali? 90% itu adalah teman. Dikenal. Wow. Iya. Tapi 10% itu berarti tidak. Quite close. Oke. Jadi memang udah di circle-nya Erik, Iya. atau at least temennya Erik udah kenal baik sama orang itu. Udah? Lebih ke temen aku pun, jadi nggak harus lewat aku gitu. Karena misalnya aku rekrut A, aku tuh si A ini udah berteman sama B dan C, tapi aku sama B dan C itu deket. Oh, jadi masih benar-benar satu lingkungan. Ya, Tapi 10%-nya itu berarti dari stranger atau dikenalin sama lingkungan ini atau kayak randomly tahu Erik tiba-tiba WhatsApp atau DM. Yes. Ada nggak? Itu 10%-nya. yes, stranger. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang sini tidak punya privilege menjadi temannya Erik, bisa dong berarti. Of course, Masuk dalam 10%-nya kan? yes. Dan ya memang aku nggak milih-milih lah. Maksudnya nggak milih-milih kayak oh lu bukan teman gua gitu Oh kan. nih, kasarnya deh. Berarti maupun stranger ataupun teman, semuanya dikasih kalau memang mereka sesuai. Ya, sesuai yang Ya. dibutuhkan. Jadi nggak dibutuhkan nih kayak HR Qualified. kan biasanya kan suka numpukin yang nggak kenal di bawah tuh. Iya, Anak titipan iya, di atas. iya kan. Melakukan hal seperti apa tidak? Aku melakukan halnya lebih kayak gini, lebih kepada kebutuhan. Oke. Karena kondisinya kamu bener banget yang masalah COVID. Jadi ada orang yang dia udah kerja di Indo tapi pengen pindah ke Thailand. Ada yang udah berbulan-bulan gak kerja, need a job. Oke. Jadi kadang-kadang aku sortirnya kayak gitu. Ya udah yang need a job dulu aja. Oke. Kayak gitu sih. Oh. Ada nggak yang Erik ingat nih dari 50-an orang ini ada satu orang nggak yang dia sebelumnya tuh pekerjaan tuh gila banget, bagus banget, dream semua orang, tapi sekarang dia kerja di sini dan gara-gara Erik. Ada nggak? Ada. Boleh tau nggak pekerjaan apa? Pramugara. Oh, pramugara. Sesama pramugara. Pramugara. Jadi, iya sih kalian pada dasarnya kan pramugara banyak yang di itu ya. Banyak yang di layoff kan. Yes. Dan Erik menjadi salah satu malaikat yang menyelamatkan pramugari Thailand ya. Oke, tadi kan itu beberapa hal dari side-nya Erik. Ini yang mau tanya lagi soal requirements dari company-nya sendiri. Apa sih requirement khusus kalau misalnya teman-teman yang sini yang mungkin teman Erik teman dulu yang nonton siapa tahu Iya. itu pengen atau yang 10% ini yang pengen juga kerja, apa sih requirements orang Indonesia yang pengen kerja di Thailand? Padahal kan mereka di Indo kan, nggak harus kesini dulu kan. Nah, gimana sih requirement-nya dulu baru proses? Oke, so sebelum ke company, requirement-nya biasanya dari Thailand-nya dulu, company apa dari government Thailand gitu. Karena orang-orang yang masuk ke Thailand itu rata-rata dibilangnya expatriate, Okay. especially from Indonesia. Mereka pengennya yang udah bachelor degree. Oke. Ya jadi harus S1 dulu. Okay. Gitu itu kayak udah standar minimum. Oke. Aku kan ada beberapa nih kenalan di beberapa company di Thailand. Rata-rata mereka perlunya orang yang memang lu udah harus kelar S1 dulu, baru lu bisa kerja di sini. Kerja di sana. Itu dulu satu. Oke. Terus kalau background, kalau di my previous company kemarin itu memang mixed background. Oke. Jadi mixed background, bisa background apa aja, just come to apply. Oke. Terus sama Usia ada nggak usia? Oke, luckily not really matter. Oke, so Ya, jadi misalnya of course above 21, above 21. 21. But kalau ada yang mungkin udah 39 40, just try your luck. can you show us example one of your member, the oldest one? Ya, How old are they? 3%. Hah? 3%. 3%? Ya, 40 41. Oh, cool. So, masih banyak banget kesempatan buat teman-teman yang ngerasa kayak 30 up, 40 up nggak bisa try the new job, masih bisa berarti. Ya, There's a chance, right? ini yang gue suka. Jadi gini, ada stereotyping ketika lu udah di atas 35 tahun,
merasa kayak this job cannot fit you karena udah ketinggalan zaman. Ya memang kerjanya kan memang all about teknologi, all about internet atau computerizing, right? Tapi itu dibuktikan sama teman-teman gue yang umur 40 tahun itu bisa ngejar loh. Bisa ngejar. Oh, generasi sekarang yang umur 20-an itu bisa juga dibalur sama mereka. Jadi kayak age just number. Nah, tadi itu lupa nanya ini. Sebenarnya udah nanya sih. Yang pertama kan tadi minta tolong kenalin tuh. Boleh cerita sendiri nggak sebenarnya background office-nya tuh sebenarnya apa? Bergerak kan tadi teknologi. Iya. Kasarnya orang kan pengen tahu teknologi itu ngapain sih? Oke. Rafa gimana sih kerjaannya di company ini kurang lebih? Oke. Jadi lebih kepada konten-konten yang ada di sosial media gitu. Jadi kita berkutat di bidang itu. Jadi secara nggak langsung kita bakal ngelihat software, belajar software, bakal di training about that. Perlu jago IT dulu nggak? Enggak. Di training loh. Makanya tadi Eric bilang itu adalah fit any job, right? Yes. Yang kalian sebelumnya pernah kerja apapun bisa. Berarti fit any kind of job you ever work for, and then juga suit for any ages, right? Yes. Semua bisa. Cuman yang pasti kan harus sudah S1. Jadi nggak ada lagi yang tanya Kak SMA boleh nggak, SMA boleh nggak? Kejar ya. Kasarnya ya, mungkin kalian kejar dulu, nanti baru bisa tanya Kak Eric di sini. Oke, betul. Nah, Eric kalau misalnya tadi kan itu dari requirement-nya. Prosesnya kalau dengan Eric itu kayak gimana sih? Yang sudah terjadi ya, bukan yang akan datang. Oke. Prosesnya gimana sih? Biasanya sih dari teman dulu ya, teman Eric dulu. Teman dulu. Biasanya jadi awal-awal tuh aku ngeblas gitu. Betul, ada ya kan kayak banyak kan orang-orang kayak gitu kan. Nah, aku iseng tuh ngeblas ke beberapa grup. Terus ya udah, enggak ada yang apply. Terus nggak ada. Kayak ngapain gitu kan. Oh ya udah, it's okay. Karena kan emang cuma ngeblas, that's it. Habis itu mulai tiba-tiba di grup itu ada teman yang bilang ada temen gue mau cobain. Ya udah chat aja langsung. Sesimpel itu sih. Sesimpel banget pengalaman kemarin. Tapi ada juga yang kayak aku bilang, aduh misalnya gue lagi benar-benar pack schedule gue kerja. Gue bilang langsung aja ke website, nanti gue notify bantu. Oh, gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya udah di broadcast, mereka tanya personal ataupun mereka email, nanti Eric yang bantu follow up dari office. Iya, website. Gitu. Ke website langsung apply. Oh, ada hubungan nggak kalau misalnya Eric bantu itu tuh pasti lebih bisa diterima? Ada nggak hubungannya nggak? Menurut aku sih gini, jawaban aku lebih kayak gini. Aku bantuin, meaning kayak oke, CV-nya tuh harusnya kayak gini loh, kalau biar bisa dilihat orang. Diarahin gitu. Ya memang rata-rata tembus. Gratis kan tapi Kak Eric? Kan nanti komennya gitu, nanti gratis tapi kan Kak Eric? Iya kan? Enggak kok, nggak ada apa-apa kok. Kasih tarif. Berarti gratis atau bayar nih Kak Eric? Takutnya ada yang langsung komen, tanya Kak minta nomor WhatsApp-nya dong misalnya. Gimana tuh? Gratis nggak nih? Jangan sampai orang ada tanya, ntar lo bayar gila lu. Nggak apa-apa kan kita buka-bukaan ya? Iya benar. Nggak apa-apa kok beneran. Iya nih. Nggak beneran nggak apa-apa. Beneran bayar nggak apa-apa coy. Iya beneran nggak apa-apa. Jadi tadi itu kan requirement kurang lebih sama lah. Kalau kantor-kantor pasti butuhkan yang punya educational background yang bagus, kalian juga punya personality yang bagus dan segala macam. Orang selalu bilang gitu, Kak susah banget cari kerja di Thailand, gimana sih caranya? Emang beneran susah atau apa sih? Jadi kalau dulu memang aku setuju sih, zaman berapa tahun lalu cukup susah karena di Thailand tuh memang mereka butuhnya orang yang bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Thailand, right? Tapi makin kesini ada tren di mana mereka ada company-company yang buka di Thailand yang membutuhkan orang Indonesia, dan itu company-company yang cukup besar, gitu di dunia online ya, di dunia website, which is like it's a good timing for everyone kalau mau coba kerja di Thailand sambil liburan, come to here. It's a good opportunity, right? Kalau boleh tahu, selain dunia digital dan segala macam, ada nggak sih company yang bergerak di bidang lain yang membuka pasar untuk orang Indonesia karena target marketnya orang Indonesia? Atau sejauh ini in digital semua kerjaannya? Kayak misal perawat ada nggak sih Kak? Tahu nggak sih? Atau pernah tahu nggak? Oke, aku pernah tahu banget. Yang pasti dunia hotel pasti masih butuh orang Indonesia, ya. Karena sebelum COVID pun ada teman-teman Indonesia yang kerja di sini di hotel. Terus bank baru banget tahun ini, ya. Wow. Ada salah satu bank kerjasama sama bank di Indonesia, dan mereka butuh orang Indonesia di sini. Wow. Main kerja. Iya, itu bank. Terus
kayak apa online reservation. Ya gitu itu kan. denger banyak banget. Ya, Butuh dan udah banyak banget orang Indonesia juga kan di situ. sudah banyak. Ya, kita nggak mention brand ya. Bayar soalnya. Gila. Oke. Baik banget nggak sih? Itu kan syarat sebenarnya tuh kalau misal kalian pintar-pintar cari kan banyak banget web portal yang sediain dan juga banyak banget mereka kasihkan requirement-nya apa, benefit-nya apa. Sebenarnya aku pun nggak kerja di Thailand, aku pun sering banget iseng-iseng cari banyak kok sebenarnya sekarang. Itu tuh mereka juga jelas banget. Stepnya apa, butuhnya apa, dan ngapain aja sampai range gajinya berapa. Oke. Walaupun kan di Indonesia sebenarnya nggak sesusah itu kok kalau bisa kalian nggak malas. Iya. Bener nggak? Aku setuju banget. Memang sih aku ada teman-teman juga yang sebar CV, ya kan, lewat website pencari bakat. Website pencari bakat. Bener bahkan untuk jadi Bakat untuk bekerja. Betul sekali. Semuanya bekerja. Itu memang kadang-kadang susah gitu kan, tapi just keep trying gitu, sama memperluas relasi sih. Bukan skill. kan bakat. Skill. Oh enggak, penyanyi ya sebelumnya ya. Dia penyanyi loh. Ya. Buat kerja di luar negeri, menurut gua salah satu hal yang paling penting itu relasi. Mungkin dulu zaman Soeharto, orde lama berarti ya, Wak? Nggak zaman Flintstone. Relasi kayak merasa kurang gitu. Tapi kalau menurut gua setelah justru pas COVID akhirnya, ya benar, sebelum COVID kayak nggak penting gitu kan, tapi pas COVID akhirnya kayak link sana kemari gitu kan, akhirnya jadi so penting. Membernya dari silver, gold, naik platinum. Nanti sekarang jadi direktur. Amin. Oke. Terus jadi sebenarnya mau ada Erik tanpa Erik pun sebenarnya sekarang kesempatan untuk orang Indonesia kerja di Thailand tuh ada. Sangat, bukan agak ada. Sangat Berarti sangat ada. buat orang yang kayak mereka tuh kayak craving for working here, right? Iya. Kayak aku pengen kerja terus aku kan bukan bekerja ya, jadi kan nggak tahu nih. Jadi membawa inilah secret agent yang membawa banyak banget orang yang bisa ke sini. Iya. Makanya pas jadi the funny story is, long story short adalah pas ketemu itu aku bilang Rick, I don't have any Indonesian friend here. Nah, I think less than 10. Terus Rick bilang, I have more than 15. And it's like, oke, nah di situ lah aku jadi tahu, ternyata Erik tuh menjadi agent yang membawa banyak banget orang, bukan agent sih sebenarnya, membantu banyak banget orang. Lucu nggak sih? Secret agent ya? Aku FBI. Jadi membawa banyak banget orang ke Thailand sosial. Orang Indonesia sebanyak itu. Terus kata Erik, ada kali 500 agent. Terus kayak, berarti apa yang kudet memang nggak bergaul ya. Banget. Nggak kok bergaul kok. Followernya ada berapa? 25M. Cuma sombong guys. Kalian tahu lah. Oke, di luar kesombongan para agent, ini yang banyak banget orang tanya, dan aku nggak pernah sharing karena bukan ranah aku. Orang tuh tanya sebenarnya kalau misalnya orang Indonesia yang ideal yang tadi Erik sebutkan dari S1 dan segala macam, gajinya tuh start from berapa sampai berapa? Oke. Wah, ini pertanyaannya kan lumayan mahal nih. Jadi Erik nggak usah bilang. Aku dibayar ya sama Pak Egen ya, dibayar ya. Erik nggak usah bilang ini, Erik tapi bilang punya orang lain. Kan ada 50 tuh, teputin orang ke 1 sama orang ke 50 aja. Iya, kalau akunya makin mahal. Tadi kan gua ngomong apa lupa. Gaji Itu tetap orang tergantung. pertama orang 50 deh. Nah gini, tergantung dari Lu siapa? Itu gue suka banget. Itu katanya bagus. Lu siapa? Kalau gue pasti orang yang paling mahal lagi. Di sini cukup karena udah standarnya udah S1. Jadi S1 itu cukup tinggi untuk ekspatriat. Gitu. Kalau S2 lebih tinggi. Udah. Pengalaman kerja dihitung. Ada. Lumayan kan? Minimal berapa tahun kerja gue tahu? Enggak, jadi gini. Contoh ya, fresh graduate S1 kerja di sini. Ada tuh teman-teman gue yang kayak gitu tuh kerja. Dia kerja sampai maksudnya dia kerja di sini baru masuk langsung dapat at least ya minimal. Kalau dirupiahin kelamannya nggak usah aja sih, nggak usah kita kos jadi 14 juta. Berarti sekitar Basicnya 30.000 baht plus. yes. Ini kotor kan, belum potong itu right? Basic Basic salary-nya. Jadi kayak masih ada plus. Start from plus. Yes, Kan? plus. Yang paling tinggi yang Erik tahu berapa? Dari
MLM ini paling tinggi nih. Oh. Soalnya MLM biasa kebuka kali ya guys. Oke. Kebuka Oke. kali. Oke. Dari Well, MLM ini. dari areanya aku ya. Jadi kalau dari area yang aku tahu itu memang ada yang sampai 22 lah ya. Oke. 22, tapi kayak masih levelnya emang entry level gitu gue bilangnya. Entry level ya 22 tuh kayak standar. Standar. Oh, berarti 14 sampai 20-an, berarti 30 ribuan baht sampai 50 ribuan baht. Yes, Oke, kurang lebih kayak gitulah. kurang lebih. Kalau misal kantor lain mungkin tipis-tipis lah ya, nggak mungkin yang jompang jadi 200 ribu baht, 100 juta, mungkin nggak? Ada yang sampai Dengan pengalaman 25 sampai 30. Tapi harus lebih dari itu lah. Lebih Jadi dari itu ya. kembali lagi siapa lu gitu kan? Yes. Tapi kalau kalian ngerasa kalian biasa aja, berarti mungkin 14-an. Ya, Udah much better dari Indo nggak sih? UMR-nya aja udah tinggi buat ekspatriat. Berarti UMR tapi gue nggak tahu bahasa lokalnya apa. Ya, berarti kalau kalian orang biasa kurang lebih udah 14-an. Iya. Tapi kalau agak biasa, biasanya agak dikit naik ya, berarti 20-an. Yes. Tapi kalau kalian yang udah agak hebat lah, belum hebat, itu bisa 25. Karena kan masih banyak jenjang. Yes, jenjang. Nah, kurang Itu lebih sampai gak usah sampai menggiurkan terlalu banyak, takut mereka nanti gila tanya lu. Oh, iya. Cukup segitu aja udah gede banget dibanding Indonesia. Uh-huh. Which is Indonesia aja kalau misalkan pengetahuannya kayak S1 lulusan bagus di Indo 3,8 sampai 5 juta. Terus kalau misalkan luar negeri palingan 5 sampai 8 untuk entry level. Oke. Kurang lebih gitu, kayak udah bisa 1,5 kali lipat sampai 2 kali lipat lebih bagus. Agree with you, ya. Ya, soal sini hidupnya lebih bagus atau enggak tergantung kalian tujuannya gimana lifestyle. Yang terakhir adalah dengan gaji seperti itu, gaya hidup atau biaya hidup cost of living per bulan itu berapa sih, Rik? Untuk karyawan. Jangan Erik, tapi Iya. orang ini lagi nih 1 Iya, iya. sampai 50 ini. Pasiennya orang itu ya. Siapa sih? Bersih nggak tuh orang? Oke. Kurang lebih. Kalau bener sih yang Egan bilang, jadi kalau cost atau living costnya memang vary tiap orang beda-beda. Tapi buat bisa survive di Bangkok dengan Bangkok ya, kita bahas Bangkok. Yes, Jangan bahas daerah selatan kayak Jogja, no. ya kalau buat Bangkok, I think kayak 8 sampai 10 juta udah comfy. Udah nyaman. Udah comfy banget. Berarti nggak perlu ngirit kayak kosan anak Jogja, Ya, makan ya, ya. nasi sama mie goreng gitu kan, kayak Yes. cerita-cerita orang Indo. Yes. Nggak perlu susah. Nggak perlu susah. Berarti 8 sampai 10 juta, gaji 14 juta deh anggapan minimal deh. Mereka bisa saving 4 juta. Lumayan nggak sih? Lumayan kan? Itu di luar jalan-jalan atau ada jalan-jalan tipis? Jalan-jalan tipis pasti lah. Ada jalan-jalan tipis. Murah kan jalan-jalan Thailand, Yes. ya nggak? Iya. Eh, Murah. Kembali. Jadi cost of living ini kan variatif ya. Jadi kalau misalnya kalian orang yang memang gak lebay banget hidupnya, kayak bisa banget saving mungkin lebih dari 4 juta. Karena aku juga pernah dengar kayak beberapa ada guru yang guru juga baik banget kerja di sini. Yes. Ada sekarang bisa basic Inggris itu bisa bantu. Itu kalian bisa saving sampai 6 sampai 7 juta. Kalau kalian tipikal guru yang memang suka masak di rumah dan gaya hidup Indo, misal maaf nih, kalian bukan orang kota dari Jakarta, kalian dari Surabaya atau Jogja atau Semarang, lebih kecil kotanya, kalian nggak akan spending banyak. Yep. Tapi kalau misal kalian datang dari kota besar kayak Jakarta deh ibaratnya yang benar-benar konsumtif, ke Bangkok mungkin savingnya mungkin kalau lifestyle-nya agak-agak bisa kurang dari 4 juta yang tadi Erik sebut. Agree. Bener ya, tapi kalau misal kalian berawal dari Semarang atau kota-kota Jogja, mungkin kalian bisa banget lebih hemat dari itu. Pasti sih. Berarti in the future atau secara summary, orang Indonesia tinggal di Thailand akan lebih menjanjikan dibandingkan mereka kerja di Indonesia. Is it right or no? Oke. Always right or no. Yes or no? I agree with That's the that. summary. I agree with that. Karena gini, gue percaya banget setiap orang itu diberi kemampuan buat adaptasi. Jadi dimanapun dia ditempatin, dimanapun dia stay, contohlah Thailand, pasti bisa adaptasi, gitu. Dengan segala macam living cost-nya, how to treat people atau treat yourself, right? Karena ya love yourself also matter. Ya, Justin Bieber. Love yourself. Yap. Jadi kayak gitu. Jadi menurut gua di Thailand is good. Jadi yes ya. Yes. Oke, jadi buat teman-teman yang udah galau selama ini pengen tinggal di Thailand, pengen kerja di Thailand tapi masih galau, takut bener nggak sih menjanjikan the future? Berarti udah dapat jawabannya versi dari Erik. Bukan versi dari aku, tapi versi dari Erik ya. Jadi kalau misal kalian merasa kalian udah siap, kalian mungkin bisa kontak Erik. Nanti aku masukin Instagramnya di description di bawah. Kalian bisa tanya, mau tanya apapun terserah kalian, bukan urusan Pak Regent. Jadi kalian bisa langsung hubungi dia lebih lanjut.
gini aja video kali ini. Pokoknya thank you Erik buat sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat orang yang lagi galau pengen kerja di Thailand. Dan juga terima kasih juga Erik udah memberkati banyak orang. Dan semoga walaupun suatu saat di kemudian hari Erik juga udah nggak bantu orang, berkat ini akan terus mengalir. At least Erik bisa sharing pengalaman ini ke orang-orang. Walaupun siapa tahu 10 tahun mendatang Erik udah nggak sharing atau tidak menjadi secret agent, cerita ini bisa kasih kalian motivasi, pengalaman baru. Atau Erik masih bersediakah? Misalnya mereka tanya, walaupun Erik udah nggak secret agent, masih bersediakah sharing ke mereka? Bisa DM Kak, gimana? Masih boleh nggak? Pasti dong. Masih ya? Baik banget nggak sih? sih? Masih boleh. Jadi walaupun Erik sombong kok. Bukan saya soalnya dia. Jadi Erik walaupun udah nggak kerja di Thailand, dia juga bakal tetap sharing ke kalian karena memang dia orangnya sangat suka memberkati. Oke, gini aja. Gak mau terlalu panjang karena capek editnya. Thank you banget teman-teman udah nonton video kali ini. Semoga video yang bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sadikraf.